Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Video Ngawi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai input balance. Apakah jika di driver kita atau di kit kita sudah ada input balance, kita memerlukan input balance lain atau input balance tambahan lain? Nah, oke, bagi yang penasaran seperti apa untuk videonya, silahkan ditonton sampai habis, dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan berita dari saya. Terima kasih. Nah, kalau ya kita ke videonya. Di sini saya sudah ada sebuah kit Labduren ya, yang mana kit ini itu sudah ada input balance-nya di sini. Nah, jadi pada rangkaian kit ini bagian depannya sini adalah input balance ya. Nah, ada beberapa pertanyaan juga dari dulur-dulur, misalkan ketika kitnya itu sudah ada input balance seperti ini, apakah harus menambahkan input balance tambahan, ataupun di dalam box, kalau kita beli box ala build up ya, box yang tiruan build up itu yang misalkan 2U atau 3U itu biasanya kita sudah mendapatkan PCB seperti ini, cuma belum ada komponennya ya. Nah, ini adalah salah satu tambahan. Kalau kita beli box yang 2U atau 3U itu yang ala build up, maka kita mendapatkan kit input balance seperti ini, atau kit panel belakang namanya. Jadi di kit panel belakang di sini dia sudah ada input balance-nya seperti ini. Cuma ini ada beberapa komponen yang saya cabut ya. Di sini ada input balance-nya, dan di sini untuk bagian speakernya. Nah, ini input balance-nya di sini. Nah, kalau apakah kita harus menggunakan kit ini atau tidak? Nah, oke, kita akan bahas di sini supaya lebih clear ya, supaya nanti dulu tidak bingung lagi. Nah, mengenai input balance ini saya nggak akan bahas mengenai fungsinya dan sains segala macamnya, karena ini sudah sering saya bahas. Jadi input balance ini dia kan apa ya? Kalau kita menggunakan kit seperti ini, Labduren seperti ini, tapi ini berlaku juga untuk kit lainnya yang sudah ada input balance-nya ya. Nah, biasanya kalau kit yang sudah ada input balance-nya seperti ini, itu kitnya itu sudah match atau sudah cocok dengan input balance-nya gitu. Jadi antara gainnya itu di input balance ini kan juga dia ada gainnya juga. Di power ini ada gainnya. Nah, biasanya kalau input balance-nya itu sudah menjadi satu dengan power seperti ini, itu biasanya gainnya antara gain input balance dan gain dari si driver ini itu dia sudah match. Bukan hanya gainnya, tapi juga rangkaiannya dan sebagainya itu sudah match, sudah cocok gitu, sudah pas, sudah klop. Jadi kalau dibandingkan kalau misalkan kitnya seperti ini, kalau misalkan kita mau pakai tambahan kit input balance yang lain, maka saya rekomendasikan nggak usah pakai input balance yang lain. Soalnya di sini tuh dia sudah bagus lah, sudah sudah cocok antara input balance dengan kitnya. Soalnya ini sudah menjadi satu seperti itu. Jadi kalau misalkan dulu mau tambah misalkan pakai kit input balance yang lain, itu juga sebenarnya bisa. Itu tergantung selera. Tapi saran saya nggak usah ditambahin, nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan kita pengen nambahin itu bisa. Cuma nanti kita lumayan ribet. Soalnya apa? Soalnya kita harus memutus jalur dari input balance di sini. Jadi jalur ke inputnya itu kita harus tahu dulu jalur inputnya itu sebelah mana, input yang drivernya itu. Setelah itu jalur input balance-nya kita potong, terus kita ambil inputnya dari input driver saja gitu. Langsung masuk ke input balance tambahan atau ke input box, input balance seperti ini yang bawaan box ya. Karena kalau input balance itu 2 itu nggak bisa. Jadi misalkan ini sudah pakai input balance, terus kita tambahin pakai input balance yang lain gitu misalkan ya. Nah, itu nggak akan bisa lor, nggak akan bisa. Soalnya input balance kalau ketemu input balance itu nggak akan bisa. Input balance itu ketemunya kalau output balance itu bisa. Tapi kalau input balance seperti ini terus ketemu input balance yang lainnya itu nggak bisa. Jadi input balance itu kalau dalam power itu cuma ada satu ya. Entah itu dulu pakai yang bawaan seperti ini atau yang tambahan seperti itu. Seperti itu ya. Tapi misalkan dulu dirasa input balance-nya itu punya input balance luar atau input balance yang tambahan, tapi kit input balance-nya itu bagus banget gitu, lengkap, ada limiternya, terus pokoknya bagus lah gitu. Misalkan pengen kitnya ini kan sudah ada input balance-nya, pengen diganti, itu bisa, asalkan dulu tahu jalurnya ya, jalur inputnya itu yang mana, dan itu harus dipotong, dan itu lumayan ribet sih gitu. Jadi harus dipotong jalurnya, nanti diambil. Jadi input balance yang ada di sini itu nggak kepake seperti itu. Nah, kalau misalkan di box powernya itu sudah ada input balance seperti ini kan bawaan box tadi ya. Misalkan kit yang kita gunakan ini sudah ada input balance-nya, dan di sini juga ada input balance-nya. Nah, gimana cara penyambungannya?
saran saya cara penyambungannya itu kita nggak perlu pakai input balance yang ada di power ini, yang ada di box power gitu. Jadi kita pakai input balance-nya yang dari powernya saja, yang bawaan driver saja. Jadi nggak usah pakai yang di sini gitu. Jadi kita harus pilih salah satu, mau yang pakai ini atau yang di sini. Kita nggak bisa pakai dua-duanya, pakai input balance dari power sama input balance dari box itu nggak bisa. Soalnya nanti yaitu tadi input balance dengan input balance itu nggak bisa disatukan gitu, nanti suaranya cacat dan sebagainya. Jadi pilih salah satu, boleh pakai yang di sini atau pakai yang di box ini gitu. Tapi saran saya sih pakai yang di sini saja ya, yang di bawaan power, ataupun pakai yang misalkan pakai yang tambahan itu bisa gitu. Soalnya input balance yang bawaan power ini saya kira untuk suaranya sih kurang sih gitu. Menurut saya kurang enak suaranya. Ya suaranya saya dulu juga pernah nge-review, pernah nyoba, dan suaranya ya masih kurang lah, masih enakan kit input balance yang bawaan seperti ini atau kit input balance yang terpisah seperti itu. Dan misalkan kalau dulur-dulur menggunakan drivernya itu belum input balance seperti ini, nah ini kan OCL HiFi belum input balance misalnya, maka dari itu dulur-dulur pakai input balance dari box ini nggak masalah, karena itu sangat simple sekali, pemasangannya sangat simple. Dan ini input balance ini dia nggak perlu nggak perlu power supply tambahan lagi, soalnya dia sudah ikut dengan power supply utama gitu. Di sini power supply utamanya, jadi masuk ke sini, nggak perlu supply 15 volt DC, itu nggak perlu, soalnya di sini sudah ada, tinggal ngambil saja dari setrum power supply utama seperti itu. Jadi saya rasa untuk kit input balance seperti ini, input balance bawaan box seperti ini, kalau misalkan dulur-dulur belum menggunakan driver yang belum input balance, itu sangat bagus sekali, soalnya jadi simple di dalam box itu, jadi dia lebih simple, terus juga lebih kabelnya itu lebih nggak terlalu banyak kabel lah, jadi lebih simple, lebih bagus, lebih enak dilihat, dan juga lebih memudahkan dalam kita merakit gitu. Tapi kalau misalkan pengen pakai driver, kalau drivernya ini belum input balance, pengen pakai input balance tambahan juga bisa, pakai input balance tambahan bisa. Tapi kalau drivernya sudah ada input balance seperti ini, saya rasa sih nggak perlu pakai tambahan input balance tambahan ya, ataupun input balance yang ada di bawaan box seperti ini. Jadi nggak usah dipakai seperti ini. Jadi nanti langsung ke boxnya, langsung ke box, langsung masuk ke sini, ke jack XLR ini. Jadi nggak perlu dipakai PCB nya gitu, jadi tinggal dibaut di belakang box aja seperti itu. Jadi harus pilih salah satu lah, nggak bisa pakai dua-duanya, yang di sini pakai, di sini juga pakai, nggak bisa seperti itu. Dan untuk sebenarnya seperti ini simple ya lor ya, asalkan driver kita itu belum input balance. Tapi kalau drivernya sudah input balance, itu tadi lebih enak, lebih bagus pakai yang input balance yang bawaan dari power, soalnya biasanya suaranya itu lebih mantap, lebih pas dengan powernya gitu. Soalnya input balance itu dia nggak semuanya pas ya, nggak semuanya itu cocok gitu dengan driver. Kadang kalau drivernya itu dia gainnya besar banget, kita tambahin input balance, suaranya akan pecah, suaranya itu langsung, baru volume dibuka sedikit itu suaranya langsung pecah, langsung suaranya itu nggak karu-karuan itu. Soalnya input balance ini kan dia nambah gain juga gitu, menambahkan gain juga gitu. Jadi kalau di sini gainnya sudah besar, ditambahin gain lagi, nah maka itu gampang pecah suaranya, gampang klip, dan itu sangat buruk sekali bagi power amplifier, apalagi untuk amplifier untuk di outdoor ya, untuk outdoor lah, bukan untuk hajatan seperti itu sangat nggak awet, nanti bisa cepat rusak, apalagi ke speakernya, soalnya gampang klip seperti itu. Apalagi kalau input balance-nya belum ada limiter, nah itu sangat riskan sekali seperti itu. Dan saya sarankan sih input balance itu kita harus kalau bisa yang ada limiternya ya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih, tapi lebih baik yang ada limiternya seperti ini, seperti itu. Dan input balance itulah pokoknya, kalau input balance itu kalau dia digunakan untuk power outdoor itu sangat penting sekali fungsinya gitu. Jadi box power build up yang seperti saya bicarakan tadi ya, box ala power build up itu sebagian besar itu sudah dikasih kit
input balance seperti ini juga di dalam powernya. Jadi supaya powernya itu bisa input balance, bisa balance gitu. Jadi soalnya kalau power di outdoor itu dia harus banget pakai input balance. Soalnya dia akan membutuhkan kabel input yang panjang supaya nanti inputnya itu dia nggak melemah dan juga nggak terganggu sinyal-sinyal liar gitu. Soalnya kalau kabel panjang itu kan dia rentan dengan dengan sinyal-sinyal liar, terus juga rentan dengan penurunan gain gitu. Soalnya kalau kabel itu panjang itu sinyalnya itu semakin lama itu semakin mengecil gitu. Jadi harus dikuatkan lagi pakai input balance seperti itu. Tapi kalau untuk power rumahan, ya power di kamar, power rumahan itu saya rasa input balance itu salah satu yang nggak terlalu wajib sih. Tapi kalau ada juga nggak apa-apa, tetap lebih bagus. Tapi kalau nggak ada nggak masalah seperti itu. Dan itulah. Tapi kalau dulu pengen lebih profesional gitu, walaupun power rumahan tapi ada input balance-nya, itu lebih profesional, lebih bagus banget. Dan ya input balance itu juga dia bisa bisa mengurangi noise dan lain sebagainya gitu. Soalnya dia kan inputnya dia sudah balance, sudah ada 3 pin, ada ground, plus dan min seperti itu. Dan nanti kalau misalkan dikoneksikan dengan dikoneksikan dengan aksesoris yang build up, aksesoris pabrikan, misalkan equalizer pabrikan atau crossover pabrikan, itu nanti cara pengoneksiannya gampang. Soalnya rata-rata power pabrikan itu aksesoris pabrikan itu dia sudah menggunakan jacknya itu XLR kebanyakan, karena XLR itu dia lebih bagus balance soalnya seperti itu. Itu loh ya untuk video kita kali ini, sedikit penjelasannya. Jadi untuk input balance itu di dalam power amplifier cukup satu saja. Kalau di drivernya sudah ada, kita nggak perlu pakai input balance tambahan ataupun input balance yang ada di belakang box power, itu nggak perlu. Jadi kita cukup menggunakan satu yang sudah ada di driver. Tapi kalau misalkan kit kita itu belum ada input balance-nya, kita bisa menambahkan input balance yang tambahan, kit input balance tambahan atau kit input balance yang sudah ada di belakang box power build up seperti itu. Itu loh ya untuk video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, jos.